Halo, perkenalkan nama saya Kasimirus Simon Sengsara, NIM 2025-110042, mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Agustinus F. Pascalinodadi SM Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores N. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 pokok pembahasan berkaitan dengan hukum tata negara, yaitu yang pertama kekuasaan pemerintahan negara, terus itu yang kedua hak asasi manusia dalam konstitusi, yang ketiga demokrasi negara hukum dan pemilu, dan yang keempat pemisahan dan pembagian kekuasaan. Baik, di permasalahan yang pertama yaitu mengenai kekuasaan pemerintah negara, saya akan menjelaskan salah satu kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, yaitu kasus penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu oleh Presiden, misalnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Presiden mengeluarkan Perpu ketika ada kondisi mendesak, sedangkan DPR tidak bersidang. Tujuannya untuk mengatasi persoalan yang tidak bisa ditunda untuk membentukkan dasar hukum segera. Sesuai pasal 22 Undang-Undang 1945, Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, namun wajib diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya untuk disetujui atau ditolak. Jika disetujui, berubah menjadi undang-undang; jika ditolak, Perpu tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Pendapat dari perspektif hukum tata negara, Perpu adalah wujud eksekutif yang sah dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi keadaan darurat, krisis atau perubahan sosial yang berjalan cepat, sehingga pemerintah tetap bisa bertindak tanpa menunggu waktu pembahasan undang-undang yang panjang. Kekuasaan mutlak, pengawasan DPR, dan pengujian ke Mahkamah Konstitusi menjadi penyeimbang agar Perpu tidak dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut saya, kekuasaan pemerintahan negara memang luas, namun harus tetap berada dalam koridor hukum. Mekanisme persetujuan DPR dan pengajuan yudisial adalah jaminan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Lanjut ke masalah yang kedua, yaitu pokok pembahasannya adalah hak asasi manusia dalam konstitusi. Jadi saya akan ambil salah satu contoh kasus, yaitu kasus warga negara atau wartawan yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Batasannya hanya diatur undang-undang demi menghormati orang lain, ketertiban umum, dan keamanan negara. Kritik yang disampaikan secara terbuka, berdasar fakta, dan tidak menghasut kekerasan adalah bagian dari hak konstitusional. Namun, sering terjadi penyalahgunaan aturan hukum untuk membungkam suara kritis, seolah-olah melanggar hukum padahal masih dalam ruang kebebasan yang dilindungi konstitusi. Perspektif hukum tata negara, jaminan HAM Undang-Undang 1945 adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut. Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi, bukan membatasi secara sembarangan. Sering ada tidak keseimbangan, aturan pembatasan lebih ketat dibandingkan perlindungan hak. Penegak hukum kadang lebih mudah memproses pihak yang mengeluarkan pendapat daripada melindungi hak mereka. Jadi menurut saya, konstitusi sudah memberikan landasan yang kuat. Namun kuncinya ada pada penafsiran dan penerapan hukum. Batasan hak harus tegas, tidak serampangan, dan tidak tetap memprioritaskan kebebasan sebagai asas utama negara demokrasi. Jika tidak dijamin, HAM hanya akan menjadi tulisan semata di undang-undang. Masalah yang ketiga yaitu mengenai pokok pembahasan demokrasi negara hukum dan pemilu. Di sini ada salah satu kasus, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden di tahun 2024. Pemilu 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara konstitusional, pemilu bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi dilangsungkan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya muncul perselisihan terkait perhitungan suara, dengan pelanggaran administrasi hingga sengketa hasil pemilu. Sesuai
Mekanisme negara hukum, sengketa tersebut tidak diselesaikan dengan secara anarkis, melainkan diserahkan ke lembaga yang berwenang. Perspektif hukum tata negara, demokrasi negara hukum dan pemilu tidak dapat dipisahkan tanpa pemilu yang bebas dan adil, kedaulatan rakyat yang hanya bersifat teori, tanpa landasan hukum yang jelas. Pemilu alat kekuasaan semata. Penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya berjalan sesuai aturan tertulis, tetapi juga harus adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Jika mekanisme penyelesaian sengketa tidak berjalan tegas dan transparan, maka kepercayaan terhadap demokrasi dan sistem hukum akan menurun. Jadi menurut saya, pemilu adalah jantung demokrasi dan negara hukum adalah kerangka yang menjaganya agar tidak rusak. Semua pihak penyelenggara, peserta, dan masyarakat harus memegang teguh aturan main yang ada agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan sah secara hukum. Di permasalahan yang terakhir, yaitu pokok pembahasannya adalah pemisahan dan pembagian kekuasaan. Di sini ada salah satu kasus, yaitu pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Contoh nyata, sebagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja digugat oleh MK. MK memutus beberapa pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan harus diperbaiki. MK tidak membuat aturan baru, hanya menguji kesesuaiannya. Penyempurnaannya tetap menjadi wewenang dari DPR dan Presiden. Perspektif hukum tata negara, pembagian kekuasaan mencegah kekuasaan mutlak. Tercipta sistem yang saling mengawasi dan menyeimbangkan, sehingga tidak ada lembaga yang bertindak sewenang-wenang. Pemisahan tidak berarti memutus kerjasama. Jika saling menentang, proses pemerintah akan terlambat. Jadi menurut saya, prinsip ini adalah dasar negara hukum. Kekuasaan dibagi agar terkontrol, namun tetap harus berjalan selaras demi melindungi hak rakyat mencapai tujuan negara. Baik, demikian penjelasan dari 4 pokok pembahasan materi hukum tata negara. Sekian dan terima kasih.